Oke teman-teman, salam jumpa lagi bersama saya Gaspar Araja di Araja Channel. Untuk video kali ini saya ya, karena saya sendiri. Saya mau berbicara tentang coronavirus atau COVID-19 yang semakin hari semakin membingungkan. Ya, membingungkan bagi saya karena kalau kita baca atau dengar di media sosial, informasinya sangat simpang siur. Banyak sekali orang yang berpendapat, banyak sekali orang yang berdebat. Dari berita-berita yang saya dapat, saya boleh simpulkan beberapa hal ya. Itu yang pertama, itu coronavirus itu sesuatu yang tidak kelihatan, itu sudah pasti. Karena dia tidak kelihatan dan pasti sangat membingungkan dan menakutkan bagi kita manusia, karena banyak berita yang mengatakan bahwa dia itu penyebarannya sangat cepat dan virus ini juga katanya sangat mematikan. Dan setiap hari di media sosial itu beritanya tidak pernah terlepas dari virus ini, virus corona. Saya sendiri juga bingung ya, virus ini sebenarnya apa sih ya virus ini, virus corona ini. Ada yang bilang ini hanyalah sebuah konspirasi dari mereka-mereka yang memiliki uang banyak, mereka yang boleh dikatakan menguasai dunia. Ada yang bilang ini senjata biologis, ada yang bilang ini benar-benar virus, ada yang bilang berita-berita di media sosial terlalu dibesar-besarkan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Ada yang bilang virus ini tidak akan hilang. Ya oke, sebagai manusia tentunya rasa cemas itu pasti ada, tidak mungkin tidak ya. Apalagi saya ini sebagai seorang yang menjual jasa musik ya, boleh dikatakan sebagai pemusik di Jakarta, yang sudah ya 2 bulan ya, sejak akhir Maret semua job, semua event dibatalkan. Dan tentunya 2 bulan ini boleh dikatakan pengangguran ya. Ya, walaupun banyak orang bilang bahwa sebenarnya kalau digunakan secara baik, sebenarnya kita bisa menghasilkan banyak karya juga selama corona ini. Dan itu juga saya berusaha untuk melakukannya, walaupun moodnya turun naik. Dan saya berusaha untuk menghasilkan beberapa karya, beberapa lagu, beberapa video YouTube, dan mungkin itu yang positif ya. Tetapi tentunya keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan lama ya, karena kita juga sangat kangen ya dengan panggung, sangat butuh sekali aktualisasi diri, bertemu dengan orang, berkumpul, naik di panggung, ada penontonnya ya. Memang sekarang zamannya digital, di dunia maya, jadi kita bisa melakukan banyak hal. Tapi sebagai seorang yang musisi panggung ya jadi kalau berinteraksi di panggung itu sangat beda rasanya, jauh sekali ya rasanya dengan bermusik lewat YouTube. Walaupun views kita banyak di YouTube atau banyak yang komentar, tapi kalau tidak bertemu langsung dengan orang atau bermain langsung di panggung itu tetap rasanya hambar ya. Hampa terasa kalau tanpa penonton. Oke, kembali lagi ke virus corona.
Ya, tadi sudah beberapa hal yang saya sampaikan, itu pendapat pribadi saya. Saya bukan seorang dokter, hanyalah seorang pemain musik yang ya hobi membaca, hobi mendengar, dan sedikit bisa menganalisis. Ya, sampai sekarang masih bingung juga dengan virus ini. Belum lagi pemerintah yang tidak tegas soal PSBB. Ada bagian-bagian tertentu yang berusaha untuk ditegakkan, tapi pada sisi lain mereka berusaha untuk membiarkan. Misalnya ya, orang mudik itu dilarang, katanya nggak boleh mudik, tapi atau mobil-mobil disuruh putar balik ya yang mau pulang kampung. Tapi satu sisi mereka membuka penerbangan ya, banyak orang yang pengen pulang tapi dengan menggunakan pesawat. So di sini yang salah siapa ya sebenarnya? Pemerintah atau masyarakat? Dan soal virus ini saya cukup tertarik ya dengan teori konspirasi itu. Walaupun saya belum terlalu membaca banyak, tapi kalau saya melihat antara kenyataan dan apa yang diberitakan itu kadang-kadang sangat janggal ya. Ya, saya beberapa kali pergi ke pasar atau melihat para tukang ojek atau para sopir bajai ya, mereka itu kalau pakai standar WHO itu pasti mereka sorry to say ya, pasti sudah banyak yang meninggal ya atau mati. Kalau pakai standar WHO, yang WHO katakan harus jaga jarak, harus istirahatnya cukup, minum vitamin, tidak boleh berkumpul, tapi kelihatannya mereka sehat-sehat saja ya. Saya juga bingung. Jangan sampai yang meninggal selama ini bukan karena corona, tapi karena takut, karena stres ya. Nah, apalagi ada juga orang bilang bahwa sakit corona ini sebenarnya sakit orang kelas menengah ke atas ya, karena sudah punya tabungan, sudah punya investasi, jadi tanpa bekerja pun mereka masih bisa makan. Dan mereka itu yang sangat mengkampanyekan untuk tinggal di rumah. Tapi orang-orang kecil yang bekerja dengan penghasilan harian ya tidak mungkin melakukan seperti itu, dan kelihatan mereka sehat-sehat saja. Oke, jadi bingung ya dengan corona. Belum lagi banyak orang yang hilang rasa kemanusiaannya karena corona. Jadi melarang orang yang terkena virus corona untuk dimakamkan misalnya di satu tempat tertentu, dan mereka melarang, takutnya virus itu terjangkit ya dengan mereka. Atau juga di sisi lain banyak juga aksi kemanusiaan yang mau membantu orang-orang miskin. Ya banyak ya sisi positif dan negatifnya juga. Tapi saya sendiri tak bingung sampai saat ini ya. Sampai kapan situasi seperti ini akan berlangsung, banyak juga yang tidak tahu. Sampai kapan kami para pemain musik harus bernyanyi, bermusik online ya. Dan teman-teman tahu kalau kita bermain dari rumah, siapa yang akan membayarnya? Yuk. Oke. Virus corona ya, virus corona, konspirasi, PSBB, lockdown, apalagi new normal, herd immunity, apalagi ya. Ya, semua itu membingungkan, sangat bingung. Dan semoga teman-teman semua tetap sehat ya. Dan puji Tuhan, kami sekeluarga juga masih sehat sampai saat ini. Kita doakan kita semua tetap sehat agar bisa melalui tantangan ini dengan baik, dan kita kembali beraktivitas seperti biasa lagi. Oke semuanya, salam sehat. Terima kasih.